Ya, shalom. Ya, shalom. Jumpa lagi bersama saya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral antara Pendeta Gilbert dan juga Dr. Richard Lee yang mualaf kemarin ya. Sebenarnya kalau saudara lihat video ini di podcastnya Dr. Richard Lee dengan judul Pendeta Gilbert eh, bujuk lagi Dr. Richard Lee masuk Kristen. Sekali lagi Pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard masuk Kristen. Nah, kalau saudara lihat di sini ada podcast yang membahas tentang agama dan terlihat di sini pembicaraan antara Dr. Richard Lee dan Pendeta Gilbert. Mereka membahas seputar agama, ya, dan Tuhan, kalau boleh saya bilang begitu. Jadi dalam video ini terjadi dialog antara Pendeta Gilbert dan juga Dr. Richard Lee, saudara. Uh, Pembahasan ini menarik sekali untuk disimak dan didengar. Tetapi sebelum kita membahas apa yang saya maksudkan dengan video ini, saya harus pertama-tama mengakui bahwa saya adalah seorang pendeta yang sungguh mengagumi seorang pendeta bernama Pendeta Gilbert Lumoindong. Jadi saya masih ingat pada waktu saya SMA, saya lulus, saya suka sekali dengan Pendeta Gilbert. Saya harus akui dua pendeta yang paling saya kagumi adalah Pendeta Gilbert dan Pendeta Yakob Nahuai. Dua pengkhotbah ini kalau mereka berdiri di atas altar, rasanya saya kepingin segera naik mengikuti mereka. Jadi saya menjadi seorang hamba Tuhan di samping panggilan Tuhan, tapi dua orang ini telah menginspirasi saya untuk menjadi pembicara-pembicara di gereja-gereja atau di KKR. Jadi Pendeta Gilbert adalah seorang hamba Tuhan, figur seorang hamba Tuhan yang paling saya kagumi. Bahkan kadang-kadang saya mengikuti cara dia bicara atau cara dia bersuara. Dia sering terkenal dengan kata haleluya, haleluya. Saudara, selalu dia mengatakan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi Yesus Kristus atau Tuhan Juru Selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya paling senang khotbah-khotbahnya, mujizat yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya. Tetapi alangkah saya kaget, saudara-saudara. Sebenarnya selama ini ada begitu banyak pendeta yang mengkritik beliau. Saya sedikit agak membela ya, dalam tanda kutip saya, karena terlalu mengagumi. Tetapi hari ini saya harus jujur, Pendeta Gilbert, kalau ini video lewat di beranda Pendeta Gilbert, saya bahkan punya doa. Satu waktu Pendeta Gilbert harus khotbah di gereja saya atau berjumpa, foto saja sama-sama sudah senang. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kekaguman saya akhirnya sedikit terkikis waktu saya mendengar di podcast Dr. Richard Lee ada pembahasan mengenai Tuhan dan sorga itu sama. Hanya intinya bahwa tujuan kita sama, Tuhan sama, sorga sama. Nah, itu yang membuat saya agak kecewa dengan Pendeta Gilbert. Saya coba kutip beberapa dialog ya. Ketika saya mengklik video itu, maka saya tadi mengatakan ada hal-hal yang membuat saya terganggu dengan apa yang saya pelajari, yaitu doktrin Kristen. Nah, ini kira-kira yang saya kutip dari video-video. Waktu saya klik awal, saudara-saudara, dimulai dengan pertanyaan dari Dr. Richard Lee yang mengatakan begini. Kalau Tuhan itu sama, 4 dari 5 agama yang ada di Indonesia itu, ada yang salah Pak Pendeta? Itu pertanyaan daripada Dr. Richard Lee. Dan Pendeta Gilbert menjawab dengan mengatakan begini. Enggak, intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman menurut Pendeta Gilbert, kembali penafsirnya. Kenapa mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Itu perkataan Gilbert yang saya kutip. Lalu yang menarik adalah pernyataan atau pertanyaan dari Dr. Richard Lee mengatakan ini, Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya semuanya sama, Pak Pendeta kenapa nggak masuk Islam? Kan sama.
Betul juga ya. Menariknya adalah kalau saya lihat pertanyaan ini seolah-olah Dr. Richard Lee memahami bahwa Tuhan itu beda, sorga yang dia imani sekarang, yaitu Muslim, itu pasti juga beda. Tapi waktu ditanya kepada Pendeta Gilbert justru mengatakan Tuhan sama, sorga sama. Nah, ini jawaban Pendeta Gilbert. Saya masih ingat dalam video itu, saya sudah senang sebenarnya Pendeta Gilbert mengatakan, ya memang presiden aja satu. Masa Tuhan ada dua? Saya sebenarnya sudah senang. Tapi ini yang saya kutip waktu Pendeta Gilbert mengatakan begini. Ini jujur, saya merasa bahwa ketika di titik ini, bagi saya Dr. Richard Lee itu bukannya sebuah pertanyaan. Tapi sebuah pernyataan dari Richard Lee bahwa sebenarnya Richard Lee sudah sadar bahwa agama dan Tuhan itu beda, surga itu beda. Itu sebabnya dia berpindah menjadi Muslim. Saya percaya dia menganggap bahwa Tuhan itu beda. Surga yang mereka punya, yang sekarang dia punya di agama yang baru pasti beda. Tapi waktu dia tanya kepada Gilbert, justru Pendeta Gilbert mengatakan sama. Nah, saudara-saudara, saya coba membahas ini dengan cepat. Dr. Richard Lee mengatakan begini. Lo jujur dulu. Atau Pendeta Gilbert maksudnya. Pendeta Gilbert mengatakan, saya kutip ya. Gilbert mengatakan, loh kita jujur dulu. Sorga itu ada berapa menurut Pendeta Gilbert? Ada nggak kira-kira pengumuman? Pak Pendeta Gilbert mengatakan, ada pengumuman. Budaya surganya di situ. Ini menurut Pendeta Gilbert. Kalau saudara nonton di video podcastnya Dr. Richard Lee. Kristen, yang sebelah situ. Muslim, yang tengah agak besar itu. Hindu, tuh yang agak kecil. Kan nggak mungkin surga itu cuma satu. Ini saya kutip ya dari pembicaraan. Tuhannya kan cuma satu. Kan hanya itu. Cuman manusia saja yang bikin kotak-kotak. Nah, ini Pendeta Gilbert sudah mengatakan bahwa intinya surga itu satu saja. Tuhannya satu. Karena alasannya Tuhannya satu. Nah, Richard Lee bertanya lagi. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama. Pak Pendeta, kenapa nggak masuk Islam? Kan sama. Disinilah menurut saya, sekali lagi, Dr. Richard Lee lebih mengerti bahwa Tuhan tidak sama, surga tidak sama. Ketika dia bertanya, saya percaya bukan hanya sekedar dia bertanya untuk mendapatkan sebuah jawaban. Tapi Richard Lee sedang bilang, Tuhan itu tidak sama. Ya, itu sebabnya kalau sama pasti Richard Lee masih tetap jadi Kristen. Tapi kenapa Richard Lee pindah? Karena dia merasa ada Tuhan yang berbeda. Ini kesimpulan saya. Kenapa dia pindah? Karena Richard Lee mungkin merasa ada Tuhan yang berbeda dan ada sorga yang berbeda. Nah, sebaliknya Pendeta Gilbert justru mengatakan Tuhan kita sama. Menarik kalau saudara baca, saudara. Dr. Richard Lee dia mengatakan gini. Kenapa Pak Pendeta Gilbert tidak masuk Islam saja kalau semua sama? Lalu Pendeta Gilbert itu dalam menariknya di dalam menit yang ke-34 lewat 49 detik. Saya ulangi lagi. Anda bisa lihat di menit 34 lewat 49 detik. Gilbert mengatakan begini. Kita sepakat dulu. Tuhan cuma satu. Sorga cuma satu. Richard Lee bertanya. Gilbert mengatakan Tuhan cuma satu. Sorga cuma satu. Lalu Richard Lee kembali bertanya. Kalau satu Pak Pendeta, kenapa Gilbert tidak masuk Islam atau Pendeta Gilbert? Gilbert sekali mengatakan harus, Tuhan itu harus satu, mengatakan gitu. Karena kalau rame-rame, ini saya kutip langsung ya dari pernyataan Gilbert. Karena kalau rame-rame, saya masuk surga Kristen. Kalau susah, saya masuk Islam aja gitu. Ternyata Islam agak berat lagi. Ini kayaknya kayak orang nonton Piala Dunia. Ada yang kelas utama, ada yang kelas kambing, istilah kelas ekonomi gitu kan, menurut Pendeta Gilbert. Surga itu cuma satu. Tuhan satu karena syaratnya cuma satu. Karena Tuhannya cuma satu, berarti menurut Gilbert sederhana. Tuhan satu, surga satu. Nah, saya tidak akan bahas tentang video mereka. Intinya, Pendeta Gilbert entah kenapa, sekali lagi Pendeta Gilbert entah kenapa, beliau begitu melempem atau
begitu lunak ketika bicara tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan surga Kristen itu tentu surga yang berbeda dengan surganya agama lain. Mungkin ini tanggapan saya dengar dari video ini. Ada beberapa tanggapan. Pertama, saya jujur, saya sedikit kecewa dengan Pak Pendeta Gilbert yang merupakan idola saya, seorang hamba Tuhan yang bagi saya pintar, jenius, khotbahnya luar biasa, ada lucunya, ada urapannya, orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Kalau saya bisa bikin tiru sedikit, saya suka Pendeta Gilbert. Kalau apalagi dia berkata, haleluya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan dengar firman Allah dan saya percaya saudara akan diberkati. Saya paling suka dengan gaya beliau. Tetapi kali ini saya harus mengatakan saya kecewa. Nah, kenapa? Karena Pendeta Gilbert tidak berani mengatakan Yesus Tuhan beda, surga kita beda. Nah, apa alasannya? Yang kedua, menurut saya Tuhan tidak sama, surga tidak sama. Surga Kristen berbeda, Tuhan Kristen berbeda dengan Tuhan agama lain. Ya, walaupun kita mengakui di Indonesia mengakui Tuhan Maha Esa, kami mengakui Tuhan itu Esa. Tapi bagi kami orang Kristen, ini menurut kami orang Kristen, Tuhan itu Esa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi itu yang saya mau sampaikan tanggapan saya bahwa Tuhan tidak sama. Menurut Kristen bahkan agama apapun pasti tidak mengakui Tuhan sama. Karena pertanyaan Richard Lee jelas. Kalau Tuhan sama, ngapain ada Hindu, ngapain ada Buddha, ngapain ada Katolik, ngapain ada Kristen, ngapain ada agama lain dan kepercayaan lain. Itu membuktikan agama beda, Tuhan beda, surga beda. Yang ketiga, dengan pertanyaan Dr. Richard Lee tadi, saya menganggap bahwa Richard Lee dalam konteks ini Richard Lee sepertinya lebih memahami dari Pendeta Gilbert bahwa Tuhan itu berbeda. Saya tidak tahu pemahaman Dr. Richard Lee, tapi dengan pertanyaan yang tadi dikatakan, kalau sama Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tidak masuk Islam? Dan saya meyakini Pak Gilbert tidak akan berani untuk mengatakan ya sama dan dia akan masuk Muslim. Karena dia sadar bahwa itu berbeda. Tapi lucunya Pendeta Gilbert di sisi yang lain mengatakan semua sama. Saya tidak tahu. Tapi yang saya mau katakan begini. Menurut Alkitab, pandangan Alkitab, apakah Tuhan sama? Apakah Tuhan surga sama? Menurut Alkitab, menurut agama Kristen, menurut apa yang saya pelajari dan menurut keyakinan saya, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang berbeda. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di dalam Alkitab dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, maksudnya dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Menurut Alkitab mengatakan di kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita diselamatkan. Artinya apa? Tuhan kami adalah Tuhan Yesus. Ketika orang lain menyebut nama mereka dengan nama yang berbeda dengan nama kita, berarti jelas bahwa Tuhan itu beda. Karena dikatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang olehnya kita selamat. Kecuali satu Tuhan yang kita percayai dalam Kristen. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Pembebas dari dosa kita dan memberikan kita sorga yang pasti. Yang berikut, sorga itu beda. Kalau bukan hanya Tuhan yang beda, tapi sorga juga beda. Kalau ada yang mengatakan, bahwa mereka punya sorga, itu ada makan minum, ada kawin mawin, maka jelas Matius 22 ayat 28, 29, 30 mengatakan kalau ada agama, ada keyakinan, ada kepercayaan mengatakan bahwa surga mereka ada makan, ada minum, ada kawin, mawin. Maka saya mau kasih tahu bahwa dalam konteks Matius 22 ayat 28 sampai 30, itu konteksnya ada orang bertanya. Dan itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi mengatakan begini atau bertanya kepada Yesus. Yesus, kalau ada seorang wanita punya 7 suami, dan suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal, sampai suami yang ketujuh, maka ketika dia meninggal dan dibangkitkan dan kembali ke surga, dia bertanya, kira-kira siapa yang akan jadi suaminya di surga? Ya, jadi menurut agama Yahudi, kepercayaan mereka mungkin adalah bahwa di surga itu ada kawin mawin.
Ya, saya tidak tahu agama lain. Tapi di sorganya Kristen tidak ada kawin-mawin, tidak ada makan minum. Nah, ini berdasar pada ayat Alkitab. Bahwa sorga kami beda. Di sorganya kami tidak ada makan minum, apalagi kawin-mawin. Sorga kita beda, saudara. Dalam Matius 22 ayat 28 saya baca ya. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristri dia. 7 orang suami, 1 orang istri. Lalu Yesus menjawab di dalam ayat 29 dari Matius 22. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi sorganya Kristen itu sorga tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada kawin-mawin. Tidak ada maaf, tidak ada orang-orang yang akan menggantikan kita sebagai suami atau istri. Karena di sana tidak ada lagi urusan itu. Urusan kita hanya menurut Wahyu pasal 4 ayat 8. Urusan kita di sorga bukan kawin-mawin, bukan makan minum, tapi pujian, penyembahan. Kita hanya menyembah siang dan malam, mengagungkan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Saya kutip Wahyu 4 ayat 8 mengatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 9 mengatakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat, ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10 mengatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, Yesus, yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa dikatakan bahwa siang dan malam mereka hanya memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara baca tadi dijelas ya, dikatakan bahwa mereka siang malam berseru menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kesimpulan saya, surga kami berbeda. Surga kami berbeda. Dalam ayat 8 saya baca ulang ya. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus-kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam ayat 8 mereka hanya menyembah Tuhan, tidak ada pekerjaan lain. Jadi kalau ada mengatakan surga kita sama, beda bos. Kesimpulan saya terakhir, surga hanya satu, Tuhan hanya satu. Siapa pemilik sorga yang satu itu? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sorga itu satu, pemiliknya satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau ada agama yang lain mengatakan sorga mereka ada, itu urusan mereka. Tapi bagi saya, Tuhan saya berbeda dengan Tuhan orang lain. Sorga kita berbeda dengan sorga orang lain. Ya, karena kesimpulan saya di situ. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, jadi kalau mau ke sorga, Tuhannya harus percaya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dia katakan, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal, artinya Tuhan itu satu, tapi Esa, Tuhan yang Esa itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, surga kita berbeda. Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Tuhannya hanya satu, sorganya hanya satu. Karena pemilik sorga hanya satu, maka Tuhannya satu. Karena itu Anda tidak boleh percaya yang lain kecuali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. God bless you. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.